Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Rektor UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang terhormat Bapak Dekan beserta jajarannya, yang terhormat Bapak dosen mata kuliah Pendidikan Moderasi Islam Pak Mustajibur Rahman. Perkenalkan, nama saya Khairunisa dari kelas 1 KIB. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep pendidikan moderasi Islam. Konsep dasar pendidikan moderasi Islam. Kata moderasi dalam bahasa Arab diartikan al-wasatiyah. Secara bahasa, al-wasatiyah berasal dari kata wasat. Al-Asfahani mendefinisikan wasat dengan sawaun, yaitu di tengah-tengah di antara dua batas, atau dengan keadilan. Yang tengah-tengah atau yang standar atau yang biasa-biasa saja. Wasaton juga bermakna menjaga dari bersikap tanpa kompromi, bahkan meninggalkan garis kebenaran agama. Ibnu Asyur juga mendefinisikan kata wasat dengan dua definisi. Pertama, definisi secara bahasa, wasat berarti segala sesuatu yang ada di tengah, atau sesuatu yang memiliki dua belah ujung yang ukurannya sebanding. Kedua definisi menurut istilah, makna wasat adalah nilai-nilai Islam yang dibangun atau pola dasar pikir yang lurus atau pertengahan, tidak berlebihan dalam hal tertentu. Pada praktek amaliyahnya, konsep moderasi beragama dalam Islam ini diklasifikasikan menjadi beberapa pembahasan, yaitu 1. Moderasi dalam berakidah. 2. Moderasi dalam beribadah. 3. Moderasi dalam berakhlak, perilaku. 4. Moderasi dalam pembentukan syariat atau tasyri'. Moderasi dalam berakidah. Akidah Islam yang sejalan dengan fitrah kemanusiaan, berada di tengah antara patuh tunduk terhadap khurafat dan mempercayai semuanya tanpa kesadaran, dan ingkar terhadap sesuatu yang berwujud metafisik. Yang kedua, moderasi dalam beribadah. Penganut Islam diwajibkan untuk beribadah dalam aturan tertentu yang telah ditetapkan pada waktu-waktu yang telah ditentukan dengan bilangan rakaat yang juga telah diatur oleh syariat.
dengan bilangan rakaat yang juga telah ditentukan oleh syariat. Yang ketiga yaitu moderasi dalam berakhlak berperilaku. Manusia terdiri dari dua elemen, yaitu elemen jasmani, meliputi anggota badan manusia yang membutuhkan asupan gizi, makanan, minuman, hingga istirahat sekalipun. Dan elemen rohani yang meliputi unsur gaib, yaitu roh yang suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengantarkan manusia menjadi makhluk yang beruntung jikalau senantiasa mensucikan rohnya dengan ibadah kepada Allah semata. Kedua elemen ini membutuhkan porsi yang seimbang dan proporsional, sehingga pantas sekali Rasulullah mengecam umatnya yang terlalu berlebihan dalam beribadah, berakhlak, sehingga melupakan kebutuhan jasmaninya dan mengabaikan hak tubuhnya, keluarganya, masyarakatnya, komunitasnya, hingga umat dan rakyatnya. Dalam kata lain, kesesuaian antara ibadah individual dengan ibadah sosial. Inilah moderasi dalam berakhlak yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, termaktub dalam hadis Nabi, yang artinya, puasa dan berbukalah, bangun malam untuk salat dan tidurlah. Sesungguhnya tubuhmu memiliki hak yang harus dipenuhi. Matamu punya hak untuk dipejamkan. Istrimu punya hak yang harus dipenuhi. Hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Yang keempat yaitu moderasi dalam pembentukan syariat. Keseimbangan dalam pembentukan syariat atau moderasi tasyri ialah keseimbangan dalam hal menentukan hukum syariat sehingga mengandung implikasi hukum yang berbeda-beda. Misalkan saja dalam penentuan hukum halal dan haram mesti selalu berpijak pada prinsip kemanfaatan dan kemadharatan, suci dan najis, bersih dan kotor, dan lain sebagainya. Tolak ukur berdasarkan masalihul maslahah dan efek mafsadah inilah yang didahulukan, atau dalam istilah kaidah usul fikih yaitu darul mafasid muqaddamun ala jalbib masalih. Mencegah kemudaratan lebih didahulukan daripada mengupayakan kemaslahatan. Proses pembentukan syariat Islam ini berbeda dengan ajaran-ajaran agama terdahulu. Misalkan, kelompok Yahudi yang menghalalkan segala sesuatu termasuk yang haram selama 1 tahun dan mengharamkan semuanya termasuk yang halal selama 1 tahun. Halal dan haram berdasarkan durasi waktu yang telah mereka tetapkan sendiri sesuai dengan kesenangan hatinya dan kehendak nafsunya. Hal ini merupakan proses berlebih-lebihan dalam tasyri, dan tak heran jika Allah memberikan azab yang pedih terhadap bangsa Yahudi. Menurut Afrizal Nur dan Mukhlis, pemahaman dan praktek amaliyah keagamaan seseorang muslim moderat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Tawazun atau berkeseimbangan, yaitu pemahaman dan pengamalan agama secara seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan, baik duniawi maupun ukhrawi. Tegas dalam menyatakan prinsip yang dapat membedakan antara inhiraf atau penyimpangan dan ikhtilaf atau perbedaan. Yang kedua ialah iktidal atau lurus dan tegas, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional. Yang ketiga yaitu tasamu atau toleransi, yaitu mengakui dan menghormati perbedaan, baik dalam aspek keagamaan dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Yang keempat yaitu tawasud atau mengambil jalan tengah, yaitu pemahaman dan pengamalan yang tidak ifrat atau berlebih-lebihan dalam beragama dan tafrid
mengurangi ajaran agama. Yang kelima yaitu syura atau musyawarah, yaitu setiap persoalan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan prinsip menempatkan kemaslahatan di atas segalanya. Yang keenam yaitu islah atau reformasi, yaitu mengutamakan prinsip informatif untuk mencapai keadaan lebih baik yang mengakomodasi perubahan dan kemajuan zaman dengan berpijak pada kemaslahatan umum atau maslahah ammah, dengan tetap berpegang pada prinsip al-mufadah alal qadini al-soleh wa al-ahdhu bi'al jadidi al-aslahah, atau melestarikan tradisi lama yang masih relevan dan menerapkan hal-hal baru yang lebih relevan. Yang ketujuh yaitu tahadadur atau berkeadaban, yaitu menjunjung tinggi akhlak mulia, karakter, identitas, dan integritas sebagai khair ummah dalam kehidupan manusia dan peradaban. Yang kedelapan yaitu musawah atau egaliter, yaitu tidak bersikap diskriminatif pada yang lain disebabkan perbedaan keyakinan, tradisi, dan asal-usul seseorang. Selanjutnya yaitu aulawiyah atau mendahulukan yang prioritas, yaitu kemampuan mengidentifikasi hal ihwal yang lebih penting harus diutamakan untuk diimplementasikan dibandingkan dengan yang kepentingannya lebih rendah. Yang ke-10 tatawur wa ibtikar atau dinamis dan inovatif, yaitu selalu terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan hal baru untuk kemaslahatan dan kemajuan umat manusia. Materi selanjutnya yaitu moderasi dalam Al-Quran. Moderasi tidak terwujud kecuali dalam satu himpunan pokok, yaitu kejujuran, keterbukaan, kasih sayang, dan keluasan. Hal ini dikuatkan oleh organisasi Rabita Alam Islami atau Liga Muslim Dunia. Pernah menyelenggarakan konferensi internasional di Makkah yang dihadiri kurang lebih oleh 500 cendekiawan muslim dari 66 negara, menjadikan prinsip-prinsip di atas sebagai tema dalam acara tersebut. Adapun himpunan pokok dari moderasi beragama dalam Al-Quran yaitu 1. Kejujuran. Kejujuran menjadi aspek penting dalam moderasi karena naluri manusia sebagai makhluk Tuhan ialah berlaku jujur. Seseorang yang baik akan terlihat dari amanah atau tidaknya orang tersebut. Jika jujur atau pengkhianatan dan lain sebagainya. Kejujuran prinsip dasar dalam beragam, terlebih kejujuran menjadi modal dasar membentuk karakter moderasi beragama. Kata jujur merupakan terjemahan dari bahasa Arab al-sidq yang berarti benar. Kata al-sidq menurut Al-Asyafihani yang dikutip Nasiruddin adalah kesesuaian perkataan dengan hati dan kesesuaian perkataan dengan yang diberitakan secara bersama-sama. Hal ini senada dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Fat ayat 27 yang artinya sungguh Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram jika Allah menghendaki dalam keadaan aman dengan menggundul rambut kepala dan memendekkannya, sedang kamu tidak merasa takut, maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan selain itu Dia telah memberikan kemenangan yang dekat. Yang kedua yaitu keterbukaan dalam berpikir. Keterbukaan pola pikir ini menjadi sebuah keniscayaan karena tindakan dan praktik berasal dari polarasi ide-ide pemikiran, dan munculnya tindak kekerasan yang radikal dan intoleran ini bersumber dari teori pemikiran yang tertutup, eksklusif, dan jumud, menolak pemahaman pluralitas dan keterbukaan wawasan.
Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Yang ketiga adalah kasih sayang. Kasih sayang menjadi prinsip moderasi beragama. Tanpa kasih sayang, hubungan sesama manusia akan terasa hampa. Tanpa cinta kasih manusia tak akan pernah sadar hakikat tentang rindu. Tanpa kelembutan dan ketegasan menjadi aspek penting dalam proses kasih sayang ini. Berlaku moderat bukan tidak bisa marah dan hanya bisa tersenyum. Berlaku moderat ialah akan menempatkan kasih sayang, kelembutan dan ketegasan dalam porsi sesuai dengan proporsionalnya masing-masing. Inilah yang disebut moderasi. Hal ini senada dengan firman Allah yang artinya, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Quran surat At-Taubah ayat 128. Yang keempat yaitu luas keluasan. Luas keluasan merupakan prinsip terakhir dari satu kesatuan yang holistik. Tak bisa dipisahkan dengan prinsip yang sebelum-sebelumnya. Luas ini bermakna lentur, bahwa dalam aspek beragama dan keagamaan tak ada paksaan. Semua dilakukan dengan kesadaran penuh diri sendiri tanpa di bawah tekanan pihak manapun. Karena hakikatnya Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan jalan yang benar dan kita dibebaskan untuk mengikutinya atau malah menolak hidayah tersebut. Prinsip keluasan terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256 yang artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Prinsip-prinsip pendidikan moderasi Islam. Yang pertama yaitu tawasud. Tawasud adalah sikap tengah-tengah atau sedang di antara dua sikap. Tidak terlalu keras, fundamentalis, dan tidak terlalu bebas, liberalisme. Dengan sikap inilah Islam bisa diterima di segala lapisan masyarakat. Sesungguhnya Allah telah menurunkan agama-agama dan syariat-syariat, memberikan batasan, sarana-sarana, dan tujuan-tujuan yang ada di dalamnya. Sikap berlebih-lebihan dalam beragama merupakan netralisasi dari jalan kebenaran dan melewati batasan yang telah ditentukan oleh pembuat syariat yang maha bijaksana. Sesuatu yang berlebihan adalah suatu sikap yang tidak baik, apalagi berlebihan dalam bidang agama. Supaya agama Islam dan sikap serta tingkah laku umat Islam selalu menjadi saksi dan pengukur kebenaran bagi semua sikap dan tingkah laku manusia pada umumnya.
Hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan tawasud ialah 1. Tidak bersikap ekstrim dalam menyebarluaskan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, tidak mudah mengkafirkan sesama muslim karena perbedaan pemahaman agama. Yang ketiga, memposisikan diri dalam kehidupan bermasyarakat dengan senantiasa memegang teguh prinsip persaudaraan atau ukhuwah dan toleransi hidup berdampingan baik dengan sesama warga NU, sesama umat Islam maupun warga negara yang memeluk agama lain. Yang kedua yaitu tawazun. Tawazun adalah sikap menyeimbangkan segala aspek dalam kehidupan, tidak condong kepada salah satu perkara saja. Sikap ini sebaiknya ada dalam diri setiap muslim dan diperintahkan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan semua isinya dengan tawazun, sebagaimana dalam surah Ar-Rahman ayat 7 sampai 9. Ada 3 sikap, yaitu tawazun, 2 jangan berlebihan, yang terakhir jangan mengurangi. Sesuai dengan fitrah Allah, manusia memiliki 3 potensi, yaitu al-jazad atau jasmani, al-aqli atau akal, dan ar-ruh atau rohani. Islam menghendaki ketiga dimensi tersebut berada dalam keadaan tawazun atau seimbang. Perintah untuk menegakkan neraca keseimbangan ini terdapat pada Quran surat Ar-Rahman ayat 7 sampai 9. Ketiga potensi ini membutuhkan beberapa hal sebagai berikut. Jasmani. Yang dimaksud jasmani di sini adalah seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih disukai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Yang kedua, akal. Yang membedakan manusia dengan hewan adalah akalnya. Akal pula lah yang menjadikan manusia lebih mulia dari makhluk-makhluk lainnya. Yang ketiga, ruh atau hati. Pemenuhan kebutuhan rohani sangat penting agar roh jiwa tetap memiliki semangat hidup. Tanpa pemenuhan kebutuhan tersebut, jiwa akan mati dan tidak sanggup mengemban amanah besar yang dilimpahkan kepadanya. Contoh-contoh manusia yang tidak tawazun yaitu manusia ateis, tidak mengakui Allah, hanya bersandar pada akal. Yang kedua, manusia materialis, mementingkan masalah jasmani atau materi saja. Yang ketiga, manusia panteis atau kebatinan, yaitu bersandar pada hati atau batinnya saja. Prinsip yang ketiga yaitu tasamuh atau toleransi. Kata toleransi berasal dari toleran. Dalam KBBI diartikan menenggang atau menghargai pendirian yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Dalam bahasa Arab, toleran adalah tasamuh, yang berarti sikap baik dan berlapang dada terhadap perbedaan-perbedaan dengan orang lain yang tidak sesuai dengan pendirian dan keyakinannya. Bentuk-bentuk toleransi dalam Islam. 1. Islam mengajarkan menolong siapapun, baik orang miskin maupun orang yang sakit, muslim atau non-muslim, bahkan terhadap binatang sekalipun. Yang kedua, tetap menjalin hubungan kerabat pada orang tua atau saudara non-muslim. Yang ketiga, boleh memberi hadiah pada non-muslim. Yang B, toleransi antar umat beragama. Dalam menjalani kehidupan sosial dalam masyarakat, seorang individu akan dihadapkan dengan kelompok-kelompok yang berbeda dengannya. Salah satunya adalah perbedaan kepercayaan atau agama. Dalam menjalani kehidupan sosial, tidak bisa dipungkiri akan ada gesekan-gesekan yang akan dapat terjadi antara kelompok masyarakat, baik yang berkaitan dengan agama atau ras. Dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan dalam masyarakat, maka diperlukan sikap saling menghargai dan menghormati, sehingga tidak terjadi gesekan-gesekan yang dapat menimbulkan pertikaian. Yang keempat yaitu syura atau musyawarah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, musyawarah diartikan sebagai pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan
atas penyelesaian masalah bersama. Selain itu dipakai juga kata musyawarah yang berarti berunding dan berembuk. Kata syura atau dalam bahasa Indonesia menjadi musyawarah, mengandung makna segala sesuatu yang diambil atau dikeluarkan dari yang lain, termasuk pendapat, untuk memperoleh kebaikan. Kata syura atau dalam bahasa Indonesia menjadi musyawarah, mengandung makna segala sesuatu yang diambil atau dikeluarkan dari yang lain, termasuk pendapat, untuk memperoleh kebaikan. Syura berarti mekanisme pengambilan keputusan yang berlandaskan pada dialog, komunikasi, saling bertukar pendapat mengenai suatu perkara. Ya, jadi kesimpulannya yaitu diharapkan kepada seluruh manusia untuk taat kepada Allah, tidak berlebih-lebihan dalam menjalankan sesuatu, semuanya harus memiliki aturan dan prinsip, tidak kurang dan tidak lebih. Semua memiliki porsinya masing-masing. Allah telah menganugerahkan akal agar kita bisa memilah mana yang baik dan buruk, serta memberi takaran agar kita selalu berada di jalan yang lurus, tidak memiliki pemikiran yang menyimpang atau sesat. Materi selanjutnya ialah landasan normatif. Berikut ayat Al-Quran yang berbicara tentang pendidikan moderasi Islam, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibaihi. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim, yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu, dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui, supaya nyata, siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh, pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan mensia-siakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Ya, dari ayat tadi penjelasan bahwasanya kita diperintahkan untuk berperilaku adil yang diwakili umat Islam atau wasaton yang tidak ekstrim dalam beragama dan tidak liberal di dalam memahami serta mempraktikkan. Moderasi beragama dalam Islam bukan hanya dalam berperilaku sosial saja, akan tetapi juga dalam beribadah, berakidah, dan bermuamalah. Moderasi dalam bidang beribadah yaitu cara pandang dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim. Contoh, menghargai kaum non-muslim atau toleransi sesama umat beragama. Yang selanjutnya ialah landasan historis. Hadis dan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pendidikan moderasi Islam. 1. Hadis riwayat Bukhari. Dari Abu Hurairah RA berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amal seseorang tidak akan pernah menyelamatkannya. Mereka bertanya, engkau juga wahai Rasulullah? Beliau menjawab, begitu juga aku. Kecuali jika Allah melimpahkan rahmatnya, maka perbaikilah niatmu, tetapi jangan berlebihan dalam beramal sehingga menimbulkan bosan. Bersegeralah di pagi dan siang hari, bantulah itu dengan akhir-akhir waktu malam, berjalanlah pertengahan agar kalian mencapai tujuan.
Yang kedua, hadis riwayat Ahmad, Baihaqi, dan Al-Hakim. Dari Buraidah Al-Aslami berkata, pada suatu hari, aku keluar untuk suatu keperluan. Tiba-tiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan di depanku. Kemudian beliau menarikku dan kami pun berjalan bersama. Ketika itu kami menemukan seorang laki-laki yang sedang sholat dan ia banyakkan ruku dan sujudnya. Nabi bersabda, apakah kamu melihatnya sebagai orang yang ria? Maka aku katakan, Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui. Beliau melepaskan tanganku dari tangannya. Kemudian beliau menggenggam tangannya dan meluruskannya, serta mengangkat keduanya seraya berkata, hendaklah kamu mengikuti petunjuk dan pertengahan. Beliau mengulanginya 3 kali, karena sesungguhnya siapa yang berlebihan dalam agama akan dikalahkannya. Yang ketiga, hadis riwayat Muslim. Jabir Samurah berkata, aku telah sholat bersama Nabi Muhammad SAW berkali-kali dan aku dapati sholatnya dalam pertengahan dan khutbahnya juga pertengahan. Yang keempat adalah hadis riwayat Nasai dan Ibnu Majah. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, hindarilah sikap berlebihan atau melampaui batas, sebab umat-umat terdahulu binasa karena sikap melampaui batas dalam beragama. Jadi, sekian yang dapat saya jelaskan pada materi ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun dalam penjelasan kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.